Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Minjobs di sini. Minjobs kali ini bakal bantu teman-teman atau bantu kamu yang sekarang lagi nonton ini untuk belajar SKD, CPNS, khususnya TIU atau Tes Intelijensia Umum. Seperti itu. Jadi buat kamu yang lagi belajar, tenang, kamu nggak sendiri karena Minjobs di sini siap untuk bantu kamu bagi-bagi soal. Langsung aja ke soalnya. Nomor 1, ada motor, ayam, bus, gajah, becak, kerbau, sepeda, bebek, mobil, kambing. Nah, yang berbeda dari empat kata ini kira-kira apa? Coba, ini emang perlu intelijensi ya, atau perlu penalaran gitu. Mungkin soal Tio nanti akan seperti ini. Oke, langsung ya, jawabannya adalah, nah, karena di sini itu adalah beberapa kendaraan dengan roda 2, ayam juga berkaki 2, bus roda 4, gajah berkaki 4, becak sama kerbau ini yang beda karena kenapa? Becak itu kan berkaki 3, tapi kerbau berkaki 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini pembahasannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor kedua. Ada pesantren surau, sawah gubuk, hotel kolam, gunung villa, pantai resort. Yang berbeda dengan yang lain dari keempat kata ini mana? Apakah sawah gubuk, gunung villa, pantai resort, hotel kolam, pesantren surau? Oke, jawabannya adalah yang D. Kenapa? Karena kata yang pertama ini kan semua tentang tempat ya, lokasi-lokasi gitu. Nah, kata kedua ini kan juga sebenarnya bangunan gitu, yang bukan bangunan bentuk kayak rumah gitu kan. Ada villa, resort, surau, gubuk itu kan kolam gitu. Jadi ini tuh paling beda gitu ya, hotel kolam. Next, soal ketiga. Nah, ini lebih ke logika nih gitu ya. Tadi kan kayak apa ya? Logika juga sebenarnya, tapi ini kan lebih logika dengan soal cerita. Jika petani tidak gagal panen kedelai, maka harga kedelai tidak akan naik. Di petaninya tidak gagal, harganya tidak naik. Tidak benar bahwa harga kedelai naik, produk tempe mudah dijumpai. Nah, tidak benar tentang ini harga kedelai naik. Jika produk tempe mudah dijumpai. Saat ini produk tempe sulit dijumpai di pasar. Ini kesimpulan atau fakta yang sekarang terjadi. Jawabannya kira-kira apa teman-teman? Kalau saat ini produk tempe sulit dijumpai di pasar. Gitu. Kan sulit itu kan negasi dari ini ya, negasi itu kayak lawannya gitu, lawannya dari produk tempe mudah dijumpai. Harga kedelai tidak naik namun produk tempe sulit dijumpai. Harga kedelai tidak naik, yang C petani gagal panen kedelai, D petani tidak gagal panen kedelai, E tidak dapat disimpulkan. Kira-kira yang mana? Coba dibaca ulang lagi sama penjelasannya seperti itu. Kayak gini tuh biasanya kamu lebih enak pakai ini simbol gitu. Jadi umpamanya petani tidak gagal panen kedelai gitu. Tentang simbolnya apa P apa gitu, harga kedelai tidak akan naik, R Q atau R gitu. Langsung ya kita bahas. Nah, misal gagal panen itu tuh simbolnya P, harga kedelai naik itu Q, dan R itu adalah produk tempe yang mudah dijumpai. Di produk tempe mudah dijumpai itu kondisi R. Nah, pernyataannya itu yang awal tadi, jika petani tidak gagal panen berarti kan lawannya dari P, negasi P. Terus, nah yang kedua, ini tidak benar bahwa apa sih? Bentar, maaf. Tidak benar bahwa harga kedelai naik. Tidak benar bahwa harga kedelai naik. Berarti harganya itu naik. Kedelai-nya negasi. Produk tempe mudah dijumpai. Tapi ini satu kesatuan. Jadi kalimat harga kedelai naik itu kan kia. Produk tempe mudah dijumpai itu R. Nah, kata ini itu tuh tidak benar gitu. Ki maka R itu tidak benar. Nah, yang fakta yang terjadi adalah produk tempe sulit dijumpai. Berarti negasi dari R kan. Nah, ada dua nih. Ada negasi P maka negasi Q maka R. Nah, terus kesimpulannya adalah negasi
R. Nih, kesimpulannya tuh ini. Faktanya tuh negasi R. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah em, kita kita simpulkan ini dulu ya. Ketika P maka negasi Q, ketika maka ini negasi R kayak gitu kan. Ini kan kalau kita masukkan gitu, ini tuh kayak perkalian gitu. Negasi Q, negasi negasi dalam fakta ini, P maka negasi Q, di sini ada negasi. Jadi kalau dikeluarkan negasi P maka Q gitu. Karena negasi kali negasi jadi positif kan? Minus kali minus positif. Nah, ini yang bawah adalah negasi semua. Jadi kesimpulannya adalah ketika ini negasi Q dan negasi Q ini bisa dicoret. Jadi ketika negasi P maka negasi R gitu. Nah, yang tadi terjadi tadi adalah negasi R, maka jawabannya adalah negasi P. Negasi P maka ya negasi P maka R. Nah, tadi itu yang terjadi adalah eh negasi R ya. Jadi satu-satu dulu dikeluarin gitu. Jadi yang dari pernyataan yang silogisme yang ini dulu, itu kan tadi kesimpulannya adalah karena yang negasi Q sama negasi Q di sini dicoret ya. Jadi tinggal negasi P maka R. Nih. Nah, selanjutnya negasi P maka R terus di sini ada negasi R kayak gitu. Nah, ini kan berarti harusnya kalau di sini negasi R eh, di sini kan juga harus dinegasikan kan. R-nya dinegasikan, terus P-nya juga dinegasikan. Kalau negasi P sama negasi itu jatuhnya P aja gitu. Jadi atau dia itu hilang gitu negasinya. Jadi pernyataannya yang benar adalah Patani gagal panen gitu. Oke, semoga paham ya. Gitu. Yang selanjutnya, pemerintah tidak perlu melakukan impor beras jika panen padi petani melimpah atau cadangan beras di penyimpanan Bulog mencukupi. Namun, ternyata saat ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan bersiap melakukan impor beras. Kesimpulan yang tepat adalah A. Petani mengalami gagal panen meskipun cadangan beras masih cukup. C. Cadangan beras penyimpanan Bulog masih cukup dan petani tidak gagal panen. C. Panen padi petani tidak melimpah dan cadangan beras tidak mencukupi. D. Cadangan beras Bulog tidak mencukupi atau petani gagal panen padi. E. Petani berhasil panen padi meskipun cadangan beras Bulog tidak mencukupi. Nah, sama ya pengerjaannya kayak tadi. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan impor beras jika pada tembakannya melimpah atau cadangan beras di penyimpanan Bulog mencukupi. Nah, itu kayak kamu buat simbol-simbol seperti itu. Ini pembahasannya. Jadi, kalau panen padi petani melimpah itu P, simbolnya. Cadangan beras mencukupi itu Q, pemerintah mengimpor beras itu R. Tadi kan dibilang bahwa pemerintah tidak perlu melakukan impor beras jika, berarti kan kondisi pemerintah tidak perlu impor beras yang R itu terjadi jika panen padi petani melimpah. Berarti P atau itu simbolnya ini. Seperti V ini ya, atau cadangan beras di penyimpanan Bulog mencukupi. Jadi P atau Q terjadi maka R ini tidak akan terjadi. Dan tidak perlu melakukan impor beras kan. Karena pemerintah impor beras itu R, jadi tidak akan terjadi R. Namun ternyata saat ini pemerintah melalui kementerian ini bersiap melakukan impor beras. Berarti kan siap impor beras. Berarti faktanya tuh R terjadi kayak gitu kan. Ini ada satu statement kayak gini. Terus ada statement lagi R kayak gini. Nah, simpulannya apa? Kayak gitu kan. Nah, ini eh, R ini berarti itu kan sebenarnya lawan dari ini ya. Negasi R itu terjadi kalau ini. Nah, ini ternyata faktanya adalah R. Berarti P atau Q ini tuh dinegasikan. Caranya apa? Semua tuh dinegasikan. P-nya dinegasikan, berarti P-nya itu katanya panen padi petani melimpah berubah jadi panennya nggak melimpah gitu. Terus atau jadi dan kayak gini tuh dan kayak kayak apa segitiga kebalik ini tuh dan. Terus negasi Q itu
Nih negasi Ki karena berarti dia cadangan beras mencukupi, berarti ternyata cadangan beras tidak mencukupi. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi panen padi tidak melimpah karena negasi P. Terus cadangan beras juga tidak mencukupi karena negasi Ki. Dan itu harus dan ya, bukan atau, karena ini dinegasikan. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Nah, ini soalnya lebih gampang dari yang tadi ya, karena logik yang tadi itu. 1/4 kali 1/64 kali 1/2 sama kan. Ini bisa dihitung cepat ya, teman-teman. 1/64 atasnya karena semuanya. Jadi 1/64 itu sama dengan 1/64 per 1. Jadi yang atas kita kalikan, yang bawah kita kalikan. 1 kali 1/64 kali 1 kan 1. 4 kali 1 kali 2 itu kan 8. Nah, biar mudah sebenarnya langsung coret-coret aja. 1/64 bagi 4 ini kan 16 bagi 4 1. 4 bagi 4 1. Jadi 4 nih. 41 ya. 41 bagi 2 itu 20,5. Ini pembahasannya. Jadi kayak dicoret-coret gitu. 1/64 bagi 4 kali 1,5. 1/64 itu bagi 4, 41 kali 1/2. Jadi 20,5. Lanjut. Nah, soal gambar ini teman-teman udah masih bisa. Gambar 1 seperti ini. Gambar 2 itu dia ketambahan ini. Gambar 3 ketambahan atasnya. Ternyata gambar keempat itu tuh berubah warna. Yang kiri, jadi urutannya kan tadi kiri, kanan, atas. Kiri, kanan, atas. Kiri, kanan, atas. Yang next berarti yang berubah warna adalah yang kanan. Dengan elemennya semua ada. Jawabannya adalah yang C, yang ini ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, buat kamu yang tadi kayak kebingungan nih, masih gimana sih silogisme, terus logika, terus soal-soal yang kayak gini gimana sih, takut nggak terima, gitu. Nah, kamu jangan khawatir karena Kojob siap membantu kamu untuk bimbel SKD CPNS. Nah, itu udah 5 kali pertemuan, ada record Zoom-nya, free modul, free tryout lagi SKD CPNS. Soalnya 110, nggak bayar lagi, dan itu harganya cuma 220. Mulainya 16 Oktober. Sekitar pertengahan Oktober lah ya. Jadi tergantung kesepakatan. Dan itu kalau umpamanya kalian daftarnya itu sebelum 16 Oktober gitu, kalian bisa dapat promo 50% atau 110.000 gitu. Jadi kan murah banget ya. 110 bagi 5 itu kayak nggak ada 50.000 satu kali pertemuan. Gitu, dan itu tergolong murah daripada bimbel-bimbel yang lain, dan materinya itu bisa kalian minta. Bisa kamu minta kayak aku belum paham tentang tadi silogisme gitu, belum paham tentang logika gitu, itu bisa minta ke tutornya gitu, mau perdalam di situ gitu. Nah, apalagi kalau kamu ngambil bimbelnya itu private ya, private yang kayak harganya sebenarnya nggak mahal banget karena cuma 430, itu kamu udah bisa intensif tuh sama tutornya, kayak yang nggak bisa aja kayak gitu. Bagi kamu yang pengen coba aja lah gitu, belajar dikit-dikit, gratis tryout lagi gitu kan, gratis modul gitu, kamu bisa ikut bimbingan online SKD CPNS. Kayak gitu ya. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga sukses buat ujian CPNS tahun 2023. Lu bisa jadi sahabat ASN ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan follow ya. Komen.